Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya apakah kedengaran dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, semangat banget ya. Untuk layar presentasinya, share screen-nya Aman Ibu. Terlihat. terlihat. Bu. Oke, bisa kita mulai ya kalau begitu untuk materi hari ini. Jangan lupa juga sekalian dicek presensinya di portal ya. Atau ada yang sudah presensi? Sudah Bu. Sudah ya, tidak ada kendala ya di portal? Tidak ada Bu. Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk materi hari ini ya, materi terakhir sebelum Anda melaksanakan UTS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi hari ini itu saya akan berikan 2 materi ya, N-grams. Kemudian materi berikutnya nanti adalah pembobotan term ya, term frekuensi and IDF-nya. Sepertinya saat saya cek di grup saya sudah sharing materinya ya, untuk TF-IDF, cuman nggak apa-apa saya berikan lagi contoh pengertiannya di sini karena materi N-grams juga tidak begitu sulit dipahami ya. Oke, kita mulai saja untuk N-grams-nya. N-grams ya, dalam pemrosesan bahasa alami, N-grams itu adalah potongan N karakter dalam suatu string tertentu atau potongan N kata dalam suatu kalimat tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa pemrosesan bahasa alami itu adalah materi atau perkuliahan mengenai struktur bahasa gitu ya sebenarnya. Struktur bahasa tetapi dilihat dari sudut pandang ilmu komputer atau teknik informatika gitu. Sehingga kalau ditemukan kata N-grams di sini, N itu berarti maksudnya adalah banyak ya, seperti 1 sampai ke N gitu. Jadi anggotanya banyak. Makanya kita sebut dengan N-grams. Grams di sini bukan ukuran berat ya, tetapi grammar seperti itu. Oke, so definisi dari N-grams itu adalah cara gamblangnya adalah potongan N kata dalam suatu kalimat yang ada. Jadi potongan per katanya itulah yang kita sebut dengan N-gram ya. Oke. Atau bisa juga sebuah suburutan dari sejumlah N elemen dari urutan yang diberikan. Kita nggak tahu urutannya berapa jumlahnya, sehingga kita sebut dia dengan N elemen. Elemennya itu bisa berupa fonem, bisa berupa huruf dan kata, ya tergantung kebutuhan aplikasi yang mau kita bangun dalam pemrosesan bahasa alami, yang memakai pemrosesan bahasa alami. So, memang di pemrosesan bahasa alami ini kita bermain dengan kata ya sebenarnya. Jadi Anda harus mengetahui struktur kata, penyusunan kalimat gitu loh. Kemudian definisi atau istilah-istilah penting seperti fonem ya. Apa yang dimaksud dengan fonem? Ya, fonem ini adalah urutan. Bentar ya. Jadi fonem itu sebenarnya apa namanya, pelafalannya. Ada berapa lafal yang bisa kita dapatkan dalam kalimat. Jadi misalnya atau bunyi bahasa ya fonem itu. Jadi ada berapa bunyi bahasa atau bunyi kata seperti itu yang bisa kita pisahkan misalnya. Itu yang dimaksud dengan N elemen yang kita butuhkan.
Kemudian biasanya sih kita pakai n-gram ini bisa kita pakai untuk word prediction task atau memprediksi kata apa nanti yang muncul setelah satu kalimat misalnya. Ya, jadi ada contoh bisa memprediksi kata itu. Oke, kemudian untuk pemodelan bahasanya ada n-grams. Ya, pemodelan bahasa kita sebutnya dengan language model ya. Pemodelan itu memberikan nilai probabilitas untuk setiap kata yang berada dalam suatu ruang sampel atau teks dataset atau dokumen. Biasanya sih word prediction itu sering kita gunakan untuk menentukan kata yang sering muncul dari suatu dokumen. Nah, kita sebutnya untuk penentuan probabilitas kata itu bisa sebagai statistical language model atau conditional language model. Nah, bagaimana n-grams yang dimaksud? Oke, ini adalah contoh n-grams. N-gram itu ada banyak sih ya, gitu. Jadi, kalau dia n-nya 1, itu kita sebut sebagai unigram. Jadi, kalau kita mau n-nya 2, itu disebut dengan bigram. Kalau dengan n3, itu disebut dengan trigram. Dan seterusnya nanti ada quartet ya. Atau nanti pentagram. Itu penta itu 8 gitu. Ya. Jadi semakin berurut semakin banyak n-gram yang mau kita ambil ya nantinya bisa jadi dia akan menjadi satu kalimat yang utuh. Oke, cuman yang sering diberikan contoh untuk PBA sebagai representasi n-gram itu sampai trigram saja sih ya. Sudah cukup, sepertinya nanti kalian akan mengerti kalau sudah sampai pada trigram. Oke, n-gram dalam kalimat itu gimana? Oke, ini seperti ini. Misal kita punya satu kalimat. Ya, contohnya misalnya kita punya satu kalimat, Andi suka bermain sepak bola di lapangan Senayan. Ini satu kalimatnya. So, untuk unigramnya, ya unigram tadi itu n-nya sama dengan 1 ya. Untuk unigram maka dia akan berbentuk seperti ini jadinya. So, Andi, suka, bermain. Ya, jadi unigram itu dipotong per kata. So, Andi suka bermain sepak bola di lapangan Senayan. So, dipisah per katanya. Andi suka bermain sepak bola di lapangan Senayan. Nah, itu sudah unigram. Ya. Kalau begitu di sini ada berapa unigram dalam satu kalimat ini? Anda bisa tahu? Ada yang tahu? Ada berapa unigram yang bisa dibentuk dalam satu kalimat ini? 7, Bu. 7 ya. Ya, benar ya. Jadi Andi itu 1 unigram. Ya. Jadi Andi suka bermain. Nah, itu dipotong per kata. Jadi ingat unigram itu berarti kita potong per kata. So, kalau bigram berarti berapa potongan katanya? 2. 2 ya, begitu. So, kalau dengan kalimat yang sama, Andi suka bermain sepak bola di lapangan Senayan, maka untuk bigramnya hasilnya nanti menjadi seperti ini. Ya. Jadi ada repeat ya, kalau Anda bisa lihatnya. Ada repeat katanya. Jadi Andi suka itu 1 bigram, suka bermain itu 1 bigram lagi, bermain sepak bola itu 1 bigram lagi. Jadi pemotongannya dia kalau bigram itu jadi menjadi 2 kata. Sehingga nanti pada satu kalimat Andi suka bermain sepak bola di lapangan Senayan, maka bigramnya kita punya 6 bigram. Benar nggak 6? Iya, 6. 6 ya, paham ya berarti ya pemotongannya. Sehingga kalau saya katakan bahwa oke, kalau gitu kita cari untuk trigram. Kalau trigram berarti ada berapa trigram yang bisa kita bentuk dari satu kalimat ini? Lima, Bu. 5. Mari kita cek. Benar nggak? 5 ya, berarti ya pemotongannya. Sehingga kalau saya katakan bahwa oke, kalau gitu kita cari untuk trigram. Kalau trigram berarti ada berapa trigram yang bisa kita bentuk dari satu kalimat ini? 5, Bu. 5. Mari kita cek. Benar nggak? 5. 5.
Oke, 5 ya. Gampang ini kalau trigram karena kita hanya mencari kebutuhan apakah kita perlu mencari dia menggunakan unigram, bigram atau trigram. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Yang lain nanti selesai kita online hari ini kan nanti ada videonya. Nah, videonya nanti saya sharing lagi sehingga Anda bisa mengulang lagi kalau belum paham nantinya. Oke. Nah, kemudian untuk n-grams dalam kata. Oke. Bagaimana kalau tadi kan kita contohnya n-gram dalam kalimat ya. Sekarang n-gram dalam kata. Kalau saya berikan kata pemerintah, maka nanti unigramnya bagaimana? Per huruf, Bu, atau karakter? Iya, benar. Per huruf atau per karakter. Sehingga Oke. Maaf. Sehingga nanti unigramnya itu menjadi seperti ini. Pemisahannya itu berdasarkan per kata atau karakter. Jadi P, E, M, E, R, I, N, T, A, H. Jadi kita punya ada 10 ya. Jadi kita punya 10 unigram dalam satu kata pemerintah. Oke, bagaimana kalau bigramnya? Contoh untuk satu contoh bigramnya bagaimana nanti bentuknya? Diulang per 2 karakter, Bu. Ya, diulang per 2 karakter sehingga jadinya nanti seperti ini. Ya. PE, EM, ME, ER ya. RIIN, jadi seperti itu dia diulang. Sehingga sama nanti untuk trigramnya sama. Ya. Jadi kenapa perlu Bu mengetahui tentang n-grams ini pemilihan kata? Ya kita perlu tahu kalau kita mau membangun suatu proses aplikasi pemrosesan bahasa alami ya, suatu aplikasi yang berkaitan dengan teks. Karena kita maunya se-fleksibel mungkin kan keyword yang kita berikan di sistem kita nanti itu sehingga bisa menghasilkan output yang baik juga gitu, informasi yang kita butuhkan. Sehingga saat kita baru mengetikkan di kolom di barnya itu ya, di bar aplikasi kita inputkan saja misalnya kata pem misalnya gitu ya dari trigram, mungkin akan bisa menampilkan teks-teks atau dokumen-dokumen yang mengandung kata pem itu gitu misalnya. Atau ini memberikan fleksibilitas pemotongan katanya. Ingat kita sudah belajar mengenai preprocessing. Ya, ada tokenisasi, ada stemming-nya seperti itu. Sehingga pemotongan yang kita lakukan terhadap data yang kita punya nantinya itu lebih fleksibel atau lebih teratur gitu. Jadi bukan asal sembarang pemotongan kata aja. Jadi ini yang dimaksud dengan mengetahui bagaimana n-grams dalam kata dan n-grams dalam kalimat. Oke, kita lanjut. Untuk n-grams model ya. Oke. Sampai beberapa slide berikutnya ini nanti menggunakan slide bahasa Inggris ya karena saya sedikit susah untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi untuk n-gram modelsnya ya, untuk secara formal kita bisa kita akan menggunakan knowledge ya, knowledge dalam menghitung n-gram untuk mengakses probabilitas, kondisi probabilitas dari kata yang mau kita yang mau ditampilkan ya, kata yang mau ditampilkan dalam sequence berikutnya. Jadi n-gram models ini kita bisa hitung juga sih berapa, misalnya kita diberikan suatu kalimat sentence gitu ya, kita diberikan suatu kalimat, kemudian kita bisa prediksi nih ada berapa n-grams tanpa perlu harus menghitung satu-satu nantinya.
ya. Kita bisa menggunakan probabilitas dari keseluruhan kemunculan katanya. Ya. Misalnya untuk aplikasinya, ya aplikasi Ngrams ini Anda bisa lihat pada fungsinya biasanya itu berguna untuk fitur-fitur autocorrect pada aplikasi yang mau kita buat. Contohnya aja misalnya ini, Microsoft Word. Anda ngetik di Word gitu ya, kadang dia ada predik kan, ada kalimat yang bisa memprediksi, padahal kita baru menulis misalnya ber aja gitu, kata ber. Tapi dia sudah memberikan suggestion, ada suggestion di situ, misalnya bermain. Atau kita salah tulis misalnya, bermain kita tulisnya BR main, E-nya hilang. Nah, dia akan ada autocorrect yang mengatakan bahwa apakah jangan-jangan yang Anda maksud adalah kata bermain, bukan BR main gitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi Ngram yang bisa kita tambahkan ke aplikasi yang mau kita bangun ya. Misal untuk menjadi fitur autocorrect-nya. Atau fitur search, kata kunci ya pencariannya di Google Search, itu juga bisa. Atau kemudian untuk automatic speech recognition, ya pengenalan suara ya otomatis. Itu biasanya kalau Anda pernah pakai Google Assistant ya atau handphone Anda memakai Apple itu Siri-nya, fungsi Siri. Nah, di situ kan kita speech recognition ya, apa yang kita perintahkan dengan suara itu yang diterjemahkan atau dicari oleh sistem. Nah, itu perlunya kejelasan untuk Ngram tadi. Kenapa? Karena dengan menggunakan Ngram, kalau kita mau pakai ke automatic speech recognition, pengenalan pola suara, kita harus bisa menjelaskan fonem huruf yang mau kita berikan ke sistem. Jadi fonem itu kan suara ya, suara huruf. Misalnya kalau B itu adalah B gitu loh. Nah, itu sebenarnya harus Anda buat. Kalau Anda membuat automatic speech recognition, maka Anda harus melakukan pengenalan itu. Misalnya adalah untuk huruf vokal. Untuk huruf vokal misalnya A. Nah, A itu jelas. Tapi kan ada orang yang nanti bilang ya. Nah, apakah atau A dengan suara yang lembut atau A hanya sebentar? Seperti itu. Nah, itu harus mengenali bahwa benarkah untuk fonem yang seperti ini, suara yang seperti ini itu adalah yang dikenali huruf A jika kita untuk bahasa Indonesia. Beda kalau Anda nanti mau membuat lagi automatic speech recognition untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris lagi A itu nggak ada kan, adanya kan E. Ya, pelafalan fonemnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Ngram tadi, sehingga kalau dia misalnya pem ya, kalau kita pakai trigram seperti tadi pemotongannya pem, maka suaranya bagaimana yang harus dikenali. Jadi bigrams ngrams itu sebenarnya diperlukan untuk speech pengenalan aksennya nanti, aksen saat kita menggunakan suara. Seperti itu. Bagaimana pelafalan dari setiap fonem yang kita punya. Jadi kalau bertanya-tanya di mana diperlukan Ngrams itu, jadi kebanyakan dia seperti itu. Ya. Oke, next. Kita bisa untuk handwriting and character recognition juga bisa. Atau nanti spelling correction ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang menggunakan Ngrams ini salah satu yang sering dipakai gitu ya. Oke. Next. Lalu counting. Counting artinya adalah bagaimana menghitungnya ya. Misal kita punya kalimat seperti ini. Kalau tadi contohnya kita bahasa Indonesia, sekarang saya ambil untuk counting Ngrams-nya bahasa Inggris misalnya. Misalnya diberikan kalimat seperti yang tertera di layar Anda bahwa he stepped out into the hall, was delighted to encounter a water brother. Oke. So, di sini bagaimana bentuk tokennya? Ada yang masih ingat bagaimana membuat suatu token? Ada berapa token dari kalimat yang dimaksud ini?
Oke, coba saya langsung saja ya. So, kalau dikatakan token itu sama dengan kita memecah per katanya ya. Jadi kalau dari satu kalimat dikatakan bahwa coba cari dari kalimat ini ada berapa token, itu berarti berapa kata juga. Jadi token itu juga suatu istilah ya. Istilah yang dimaksud adalah katanya. So, dari kalimat yang diberikan ya, he stepped out into the hall, was delighted to encounter a water brother. So, kita dapat 13 token dari kalimat itu. Tapi dengan mengekskludkan, tidak memasukkan tanda baca. Ya. Tapi kalau kita masukkan tanda baca dari kalimat yang ada, maka kita punya 15 token. Ya. Tanda baca apa yang dimaksud? Tanda baca yang dimaksud misalnya koma dan titiknya. Ya, jadi kalau kita mau memasukkan, mau menginkludkan tanda baca, berarti kita hitung tuh kalimat yang kita punya tuh pakai koma, pakai titik, pakai tanda seru, tanda tanya kah? Itu berarti dimasukkan. Kalau tidak mau kita masukkan, maka kita punya 13 token. Nah, kemudian kalau kita assuming we include. Assuming itu berarti kalau kita andaikan kita memasukkan koma dan period itu maksudnya titik ya. Nah, jika kita include-kan, kita masukkan koma dan period, maka berapa bigrams yang bisa kita bentuk dari kalimat ini? Ayo coba dihitung, ada berapa bigram? Termasuk koma dan titiknya ya. Ada yang bisa? Bu. Ya, kira-kira sekitar 14 ya. Wah, ini asik banget kalau kalimatnya cuma satu kalimat. Oke. So, gampang ya kalau masih satu kalimat. Tapi kalau misalnya kayak satu dokumen gitu, bagaimana Anda menghitung bigramnya? Anggaplah nggak usah panjang-panjang. Satu halaman A4 aja itu ternyata terdiri dari misal 4 alinea. Setiap alinea itu memiliki 10 kalimat. Nah, Anda kalau disuruh menghitung bigramnya wah satu-satu gitu ya, itu lama. Jadi selalu nggak sesimpel itu. Ya, bagaimana kalau katanya nanti pakai kata, ada kata ini, apa ya namanya dalam bahasa Inggris, eksklamasi. Eksklamasi itu kayak gini dia, I do mainly business data processing. So, kita kan kalau ngomong kadang ada berhentinya, kayak saya ini aja dah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kata eksklamasi itu? Seperti itu. Nah, apakah itu harus kita hitung kalau ternyata di kalimatnya ada? Nah, jadi banyak contoh nanti ya. Ada penambahan kata eksklamasi seperti gitu. Gitu. Itu dihitung atau tidak? Nah, itu kita lihat lagi. Untuk spoken language ya. Spoken language bagaimana dengan kata di sini? Nah, kalau di sini ya, kemudian ada kata repetition. Ya, repetition itu kata yang berulang. Seperti yang dicontoh di atas sini, main dengan mainly itu kan istilahnya sama, hampir sama. Nah, dia diulang 2 kali, mainly seperti itu. Nah, itu bagaimana? Apakah harus kita hitung 2 kali atau hanya hitung sekali? Ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, nah ini asiknya PBA ini ya, Natural Language Processing kalau kita mau bangun sistemnya. Untuk hal-hal berulang seperti ini kita pakai kata dan sebagainya itu atau kata yang berulang. The answer ya, apakah kita mau menggunakannya atau tidak itu tergantung dari aplikasi yang mau kita bangun. Jadi kalau misalnya aplikasi yang mau kita bangun ada untuk mentranslate dokumen, maka untuk kata itu kan tidak ada artinya ya. Jadi bisa kita sampingkan gitu, nggak usah dipakai, nggak usah dikenali. Karena tidak memiliki arti. Tapi kalau untuk automatic speech recognition, bisa jadi kita butuh itu.
gitu loh. Kata gitu. Atau kata-kata yang berulang itu. Sehingga nanti bisa dibuat ini menandakan dengan auto speech recognition, bisa jadi dia menandakan ini kegugupan si pembicaranya seperti itu. Untuk mengenali emosinya. Karena sekarang AI untuk speech recognition itu sudah banyak ya. Penelitiannya itu sekarang trennya itu menduga bagaimana kondisi psikis si pembicara ini gitu, suara yang mau dikenalin ini gitu. Nah, jadi asiknya belajar membangun sistem PBA atau NLP ini adalah tergantung kita, tergantung dari sistem yang mau kita bangun gitu untuk menentukan katanya. Apakah itu perlu kita pakai atau tidak nanti. Nah, tergantung lagi kepada usernya, mau nggak usernya menambah memberikan extra care atau ekstra perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak ada jawaban bahwa menggunakan kata itu nggak perlu gitu. Itu buang-buang ini aja, buang-buang memori aja kalau kita perlu juga mengenali kata itu. Ya nggak bisa juga, tergantung dari aplikasi yang mau kita bangun nanti. Perlu nggak dia seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia tidak memiliki arti, tapi bisa jadi dia diperlukan untuk membangun sistem yang lebih sensitif untuk dikenali gitu. Jadi jawabannya adalah tergantung aplikasi yang mau kita buat, tergantung kebutuhan usernya. Itu yang dimaksud. Oke. Kemudian, nah di sini ya, karena tergantung dari apa yang mau kita buat dari aplikasi itu. Oke. Kemudian saya berikan lagi contoh bagaimana kalau ada kalimat ya, they picnic by the pool, then lay back on the grass and look at the stars. So, kita akan punya 18 token dari contoh kalimat ini. Ya. Diikutkan juga dengan koma dan tanda titiknya. Oke. Lalu kemudian muncul lagi suatu saran, but we might also note that kata the itu digunakan 3 kali. Ya. Digunakan 3 kali. So there are only 16 unique types of tokens. Ya, jadi kalau misalnya kita mau dari kalimat yang diberikan ini, kalau kita mau ambil per token yaitu ada 18 token termasuk koma dan tanda titik. Tapi ternyata di kalimat ini kata the itu muncul 3 kali. Nah, the ini kan satu ya, sebenarnya satu kata, satu tipe. Sehingga kalau uniknya kalau kita mau mencari token yang unik itu hanya ada 16 token. Ya. Karena kata the yang 2 lagi itu nggak kita gunakan. Itu bisa Anda buat seperti ini nanti aturan di knowledge base-nya sistem yang mau Anda bangun. Nah, ya. Oke, sekarang nanti akan banyak muncul pertanyaan saat Anda mau membangun aplikasi untuk PBA menggunakan Ngram. Bagaimana terutama dalam bahasa Inggris ya, kalau mau memakai bahasa Inggris. Bagaimana kalau kata kucing, cat, itu cats jamak dengan cat tunggal? Apakah dihitung sama? Gitu. Bagaimana dengan geese and goose? Ini kan geese and goose, ini kan geese itu jamaknya angsa ya, goose itu tunggal. So, kalau Anda mau membuat aplikasi dengan bahasa Inggris, yang perlu Anda perhatikan adalah ini, kalimat jamak dengan kalimat tunggalnya. Kalau bahasa Indonesia sih kayaknya tidak terlalu berpengaruh ya jamak dengan tidaknya, kecuali kalau kita buat katanya berulang. Karena kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kucing, kalau kucingnya banyak, kucing-kucing kan seperti itu. Jadi itu nanti adalah pengulangan katanya, repetition word-nya. Tapi kalau di bahasa Inggris dia akan berbeda karena ada penambahan S di belakangnya atau IS untuk yang jamak dan singular. Jadi benar-benar Anda kalau membangun PBA yang baik dengan bahasa Inggris,
Anda harus benar-benar mencari grammar dari setiap kata, aturan grammar dari bahasa Inggris tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana mencari banyaknya n-gram dalam sebuah kalimat, gitu ya. Jadi kita bisa juga ada rumusnya nanti untuk mencari n-gram dalam sebuah kalimat. Jadi misalkan X adalah jumlah kata dalam satu kalimat K, ya, maka jumlah n-gram dari kalimat K itu bisa kita ambilnya seperti ini. N-grams K itu sama dengan X dikurang dari N kurang 1. Jadi n-grams K itu adalah kalimatnya ya. Jadi n-gram dari suatu kalimat bisa kita cari dengan mengetahui jumlah katanya yaitu X dikurang dari N banyak kata dikurang 1. Ya, n-gram dikurang 1. Oke, contohnya bagaimana? Ini seperti ini. Tentukan katanya dengan jumlah 2 gram atau bigrams ya. Misal kita punya kalimatnya seperti ini. The cow jumps over the moon. Itu kalimatnya. Kalau kalimatnya sesimpel ini bisa sih kita cari langsung aja ya kan. Ada berapa bigram di sini dari kalimat ini. Ayo, ini katanya dikit loh ini cuman. Ada berapa bigram? 2 gram itu bigram ya. Ada berapa bigram yang terbentuk? 5. 5. Cek. Kita cek. X-nya ada 6. Ya, katanya ada 6 di kalimat ini kita punya 6 kata, berarti X sama dengan 6. Lalu kita cari untuk N-nya itu 2 gram. Ya, 2, berarti bigram. Sehingga yang kita dapat adalah the cow jumps over the and the moon. Jadi ada 5. Kalau kita masukkan ke rumus, dia akan seperti ini. Jadi n-grams dari kalimat ini adalah X dikurang N kurang 1. Sama dengan X-nya 6 dikurang N-nya adalah 2, berarti 2 dikurang 1. 1. Berarti 6 dikurang 1 adalah 5. Berarti kita punya 5 gram. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumusnya juga. Biar cepat. Biar saat Anda dikatakan, coba tuliskan bigrams yang mungkin dari kalimat ini. Anda masukkan saja langsung ke rumus n-gramnya. Oh, 5. Oh, berarti nantinya bigram yang ada itu adalah 5. Sehingga Anda nanti enggak over menulis bigramnya atau juga enggak kurang dalam menulis bigramnya. Jadi ada patokan. Oke, kalau dia dengan 3 gram, maka jumlahnya sama. X 6, hanya yang berubah N-nya 3. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus nanti, kalau kita tulis hasilnya nanti seperti ini. Ya, 4. Ada 4 trigram, sehingga kita tahu bahwa oh nanti saya melis trigramnya itu berarti ada 4 trigram. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Paham ya saya rasa? Paham. Paham. Oke, gampang ini. Karena untuk probabilitasnya nanti kita bahas di pertemuan setelah UTS. Ini masih dasar. Oke, karena saya rasa juga masih mudah, kita masuk saja ke pembobotan katanya. Ya, untuk bentar saya cek dulu di grup. Oke, ada PPT-nya saya kirim, cuman gak apa-apa kita ulang lagi ya. Untuk pembobotan kata dalam PBA. Di sini ada yang sudah pernah mengambil ini STBI, mata kuliah STBI? Semester kemarin apa ada yang mengambil mata kuliah STBI? Tidak ada yang mengambil mata kuliah pilihan? Tidak ada, Bu. Ada sepertinya, Bu. Tidak ada ya? Karena kalau ada
akan lebih gampang saya menjelaskan karena di STBI juga akan dapat materi ini gitu. Oke, karena belum ada, saya jelaskan lagi ya. Jadi sorry. Pembobotan kata ini berarti kita bisa menghitung ya, seberapa sering suatu kata itu muncul dalam dokumen. Ya. Atau juga kita bisa memprediksi nanti dokumen mana yang direkomendasikan untuk kita dengan hanya memberikan kata kuncinya nanti, pencariannya. Misalnya contohnya gini, nanti di Google Search misalnya Anda ketik pembobotan kata misalnya gitu ya, di Google Search, di barnya itu Anda ketikkan pembobotan kata dalam PBA misalnya. Begitu Anda klik enter search, maka sistem akan mencari itu. Oh, materi pembobotan kata dalam PBA nih. Dia akan mencari dokumen yang banyak di internet yang kita sebut dengan corpus itu. Dia akan mencarinya. Ya, kemudian dia akan merekomendasikan ke kita dokumen mana yang mendekati dari kata kunci yang kita maksud. Nah, itulah nanti yang muncul list search ya, list search halaman Google yang sudah berurutan itu. Halaman pertamanya apa saja muncul. Nah, halaman pertama biasanya adalah halaman yang paling direkomendasikan oleh pencarian Google. Nah, ini sama ya prinsipnya. Jadi pembobotan kata memberikan rekomendasi kepada kita dokumen mana nih sebenarnya yang paling pas dari kata kunci yang kita berikan. Nah, untuk melakukan pembobotan kata kita harus melalui proses pre-processing text. Pre-processing text saya sudah berikan kemarin saat saya cek di grup. Ya, untuk pre-processing text timing itu sudah ada. Ya, sebenarnya sih saya sudah berikan juga nih pembobotan kata, term week-nya, video rekomendasinya ya. Cuman saya nggak tahu apakah Anda menontonnya atau tidak, sehingga saya ulang lagi ini karena materi ini masuk ke ke UTS ya. Oke, saya berikan clue 1, kisi-kisi 1 bahwa materi pembobotan kata itu masuk ke UTS-nya, sehingga saya berikan penjelasan lagi. Oke, untuk pembobotan kata untuk stemming-nya itu berarti kita membuang prefix dan suffix atau merubah kata yang kita punya itu menjadi kata dasarnya. Ya. Contoh, ya, menyelesaikan. Jika ada kata menyelesaikan, maka kembalikan ke kata dasarnya, selesai. Sehingga kita harus stem, harus potong. Apa yang dipotong? Prefix dan suffixnya. Karena menyelesaikan itu punya prefix ny ya. Itu kemudian kita punya suffix kan. Ya. Jadi ada perubahan. Kalau karena ditambahkan imbuhanmu, maka selesai itu bukan selesai tapi menyelesai. Nah, jadi ada perubahan kata. Itu juga nanti hukumnya dari grammarnya bahasa Indonesia ya, ada bagaimana kita memberikan imbuhan pada suatu kalimat. Itu nanti ada aturannya. Bisa Anda cek nanti ke bahasa Indonesia, aturan bahasa Indonesia. Sehingga stemming itu dilakukan atas dasar asumsi bahwa kata-kata yang memiliki stem yang sama akan memiliki makna yang serupa pula. Ya, sehingga kita tetap harus hati-hati dalam menstemming katanya. Ya. Tujuan stemming itu adalah efisiensi atau mengurangi jumlah kata-kata unik dalam indeks yang mau kita buat. Juga tujuannya efektivitas, yaitu meningkatkan dokumen yang ditemukan kembali atau kita recall dengan mengurangi varian kata menjadi bentuk kata dasarnya. Jadi sebenarnya di Google Search juga seperti itu ya. Mau sebanyak apapun kalimat yang kata kunci yang Anda tuliskan di search bar-nya itu, sebenarnya pada akhirnya nanti saat Anda tekan search, itu semua kalimat yang Anda buat atau kata kunci yang Anda buat di bar search itu akan dikembalikan ke kata dasarnya semua gitu loh. Itu juga prinsip yang dipakai oleh Google Search. Sehingga Anda mau tulis apapun sebenarnya nanti pakai tanda tanya, tanda seru, sebenarnya itu nggak akan dibaca tanda tanya dan tanda serunya itu. Tuh. Karena yang dibaca oleh algoritma Google itu adalah
kata dasarnya dari setiap kata kunci yang kita masukkan. Nah, itu prinsip yang sama. Nah, hal ini yang dibahas di STBI ya sebenarnya. Tapi oke, kita buat ini dulu. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan penelitian mengenai PBA, itu saya sarankan semester depan ambil mata kuliah Sistem Temu Balik Informasi. Sehingga nambah nanti pengetahuannya. Oke, kemudian masalah stemming yang umum terjadi adalah perubahan saat kita perubahan kata dasarnya dengan pelafalannya. Jadi contoh kadaluarsa. Kadang kita pakai bahasa sehari-hari itu ngadaluarsa gitu ya. Atau bisa jadi proses masalah yang stemming adalah overstemming atau dia nanti ini understemming dengan overstemming. Hati-hati ya. Hati-hati pada understemming itu adalah jumlah kata atau imbuhan yang dipotong terlalu sedikit. Itu bisa terjadi. Sedangkan overstemming itu adalah imbuhan yang dipotong terlalu banyak. Jadi contoh kata untuk understemming yaitu pemotongan sedikit. Contoh misalnya kata pengorbanan. Saat kita stemming menjadi korbanan. Karena yang kita stemming cuman prefiksnya doang. Sufiksnya enggak. Overstemming itu pemotongan terlalu banyak. Misal kata mencapai. Setelah kita potong prefiksnya men. Oke, imbuhan mennya dihapus. Ternyata sistem mengenali ada akhiran i. Memang ada akhiran i ya di bahasa Indonesia. Sehingga saat mencapai itu jadi kata capai, ternyata sistem itu overstemming mengenali i terakhir pada kata capai itu adalah imbuhannya. Sehingga dipotonglah i-nya. Sehingga menghasilkan kata capa. Gitu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kalau kita pakai stemming ya. Algoritma stemming yang kurang benar. Sehingga kita harus cek sebagai pembuat aplikasi, kita tetap harus cek lagi. Maka ada teknik nah, ini ada program stemmer yang bisa kita gunakan ya. Nah, jadi yang paling terkenal itu kalau untuk bahasa Inggris adalah implementasi Porter Stemmer. Nah, ini memang adalah algoritma yang sudah dibuat, yang sudah ada, yang kita bisa tinggal pakai. Jadi ada untuk bahasa Inggris kita punya Porter Stemmer namanya ya, nama aplikasinya. Ini ada link webnya. Silakan Anda cek nanti. Kalau untuk bahasa Indonesia kita ada tiga program stemmer yang bisa Anda pakai. Yang pertama itu adalah Neil Siregar ya, untuk stemmer Neil Siregar, atau program algoritma stemmernya Adiani Nazif. Ini yang paling sering dipakai mahasiswa saat skripsi ini, Adiani Nazif. Kemudian ada juga Ahmad Rido ya, dari Ahmad Rido dan Julio Adi Santoso. Itu bisa Anda buat sebagai program algoritma stemmernya nanti, atau bisa juga dengan bantuan kamus ya. Kalau dengan bantuan kamus berarti jika manually kita harus cek satu-satu tuh katanya, benar nggak nih ada kata capai, kata dasar capai, benar nggak ada kata dasar capa, kalau nggak ada berarti salah itu. Nah itu cek manual ya istilahnya. So, kalau Anda mau membuat mesin translation kah, mau membuat analisis sentimen kah, untuk stemmernya Anda mau pakai, kalau dia pakai bahasa Indonesia, silakan pakai 3 algoritma yang diberikan ini. Ini bisa Anda lakukan. Oke, next. Saya lanjut saja untuk pembobotannya, ya. Untuk pembobotan kata, itu adalah makin sering suatu kata muncul pada satu dokumen, maka diduga semakin penting kata itu untuk dokumen tersebut. Tapi hati-hati jika kata yang muncul itu paling sering nanti adalah kata-kata yang tidak memiliki makna. Misalnya seperti kata sambung, kata hubung ya, atau preposisi seperti itu. Contoh, kadang itu yang paling sering muncul di dokumen adalah kata atau, ini, ya, itu, iyalah, adalah. Nah, kadang kan itu kata-kata yang kurang penting. Jadi nanti tergantung kepada si
pembuat aplikasi apakah mau memasukkan kata-kata itu sebagai basis pengetahuannya atau enggak. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan ataupun istilah ya ada dalam pembuatan kata yaitu TF, TF-IDF, BM25 dan sebagainya. Nah, untuk TF itu sebenarnya adalah istilah dari term frekuensi. Nah, ini yang harus Anda ingat karena selanjutnya saya akan sering menyebutkan istilahnya aja yaitu TF. Ya, tapi TF itu maksudnya adalah term frekuensi, yaitu frekuensi kemunculan suatu term T pada dokumen D. Ya, jadi term frekuensi itu adalah kemunculan dari frekuensi kemunculan suatu term. Term itu apa? Term itu kata. Ya. Atau kita sebut dengan T di sini. Jadi kita bisa menghitung kemunculan suatu kata pada suatu dokumen. Contoh ya, contoh di sini ada di tabel Anda bisa lihat termnya itu ada 7 term, yaitu dari database dengan informasi komputer struktur yang. Nah, ini ada 7 term dengan dokumennya ada 5. D1, D2, D3, D4, D5. Jadi ada 7 term dari dan ada 5 dokumen. 5 dokumen dimulai dari D1, D2, D3, D4, D5. Nah, term dari atau kata dari itu di dokumen 1 muncul 20 kali. Di dokumen 2 itu muncul 100 kali. Di dokumen 3 10, dokumen 4 22 dan dokumen 5 10. Nah, ini anggaplah ini sudah hasil perhitungan dari yang dilakukan. Ya. Sehingga term frekuensinya kita bisa lihat bahwa dari ini muncul di dokumen 3 10 kali. Informasi di dokumen 3 itu 0. 0 artinya dia tidak muncul sama sekali, tidak disebutkan sama sekali di D3, dokumen 3. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan term frekuensi, kemunculan kata itu atau kemunculan termnya pada dokumen yang bersangkutan. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan dokumen frekuensi. Ya. Jadi kalau term frekuensi adalah frekuensi kemunculan suatu term atau suatu kata pada dokumen, kalau dokumen frekuensi istilahnya DF itu adalah banyaknya dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu. Ya. Itu. Contoh ya. Dari, kata dari itu 500 kali munculnya. Ya. Nah, database itu 25. Dengan dan sebagainya. Anda bisa lihat di tabel ini. Jadi dokumen frekuensi adalah banyaknya dokumen yang muncul. Oke. Kemudian kalau sudah TF, DF, kemudian ada IDF. IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Ya. Jadi untuk mencari banyaknya dokumen di mana satu term muncul, itu kita gunakan 1 per DF. DF itu adalah dokumen frekuensi ya. Kemudian dengan banyaknya dokumen atau jika seluruh dokumen koleksi N yang muncul, maka rumusnya untuk mencari IDF itu berubah menjadi IDF itu sama dengan logaritma dari N dibagi DF. Ya. Logaritma N per DF. So, saya belum cek lagi ya, saya lupa ngecek di soal UTS apakah saya sudah buat boleh bawa kalkulator atau tidak. Ya, tapi nanti kalian boleh bawa kalkulator karena kita akan bermain ada perhitungan menggunakan log ya, logaritma. Oke. Sedangkan untuk bobot TF IDF ya, term frekuensi dikalikan dengan inverse dokumen frekuensi itu didapatkan kalau kita mencari bobot TF IDF-nya itu kita dapatkan dari TF dikali IDF. Sehingga bobot setiap term, setiap kata pada dokumen D itu rumusnya adalah W. W itu simbol dari weight ya. Weight itu adalah bobot. Jadi bobot T, D, bobot term dari dokumen itu sama dengan term frekuensi ya dikali log N per DF. Jadi ini rumusnya untuk mencari. Cara gampangnya kita bisa lihat di contoh aja langsung bagaimana penerapan rumusnya ya. Sehingga misal contoh saya punya termnya yang seperti ini.
ya, term dari database dengan jadi tetap ada 7 term ya. Mulai dari term dari sampai term yang. Kemudian kita punya ada 5 dokumen. Nah, di sini tidak disebutkan berapa kali termnya muncul di dokumen, hanya saja di sini disimbolkan dengan boolean 1 dan 0. Ya. Jadi kalau di dokumen dia ada ada 1 gitu, berarti itu ada muncul. Kita nggak peduli dia mau berapa kali muncul di dokumen tersebut, hanya diberikan simbol 1 aja. Berarti dia ada muncul di situ. Sedangkan 0 itu berarti term itu tidak muncul di dalam dokumen tersebut. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kemunculannya. Oke, sebentar ya, saya cari. Oke, saya langsung saja masuk ke contoh yang seperti ini. Sebelumnya, apakah kelihatan jelas atau kayak kabur tabelnya? Kabur, Bu. Kabur ya? Saya tidak bisa konsep besarkan lagi, dia tambah pecah. Tapi kalau dikecilkan dia juga nggak kelihatan ya. Jadi nanti saat videonya atau PPT-nya saya share, Anda bisa lihat dengan sedikit lebih baik lagi ya. Jadi anggap saja seperti ini, saya langsung masuk ke contoh. Saya punya query-nya ya. Query itu adalah kata kunci yang mau kita cari. Query yang diberikan pada kasus ini adalah petani mengalami gagal panen. Itu query-nya. Kata kunci yang mau kita cari, dia merujuk nanti kemana? Ke dokumen mana. Nah, query-nya kita punya seperti ini ya, petani mengalami gagal panen. Kemudian dokumennya, anggap kita punya 4 dokumen. Ya, dokumen 1 isinya itu adalah gagal panen banyak yang terjadi. Dokumen 2 isinya adalah panen raya banyak dilaksanakan. Dokumen 3 itu adalah jalan raya sering terjadi kecelakaan. Dan dokumen 4 isinya adalah petani gagal tanam karena mengalami panen yang gagal. Nah, dari semua kata yang diberikan ini, maka kita pecah per tokennya. Sehingga di tabel Anda bisa lihat kata ya, di kolom kata itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 14 kata yang kita bisa ambil. 14 kata ini adalah token yang bisa kita pecahkan termnya. Ya, jadi ada kata petani, ya, ada kata mengalami gagal, ada kata petani, ada kata mengalami. Jadi kita tidak ini ya, tidak melakukan stemming. Ya, tidak melakukan stemming tapi langsung token aja. Sementara aja, jadi stemming diabaikan dulu. Jadi seperti ini. Jadi petani mengalami gagal panen, semuanya dipecah per katanya, masukkan ke di kolom kata. Sehingga muncul kata banyak, dilaksanakan, gagal, jalan karena kecelakaan. Ini semuanya dari query dan dari dokumen 1 sampai 4. Kemudian kita punya ini, kolom term frekuensi TF ini. Ya, di samping kolom kata itu ada kolom term frekuensi atau TF. Nah, di dalam term TF kita berikan setiap dokumennya. Jadi query, itu tadi query kita ya. Kemudian ada D1, itu berarti adalah kemunculan kata pada dokumen 1, kemudian kemunculan kata pada dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4. Sehingga kita punya 5 kolom, yaitu kolom Q itu adalah kemunculan kata query, D1, D2, dan D3. Sehingga kita buat seperti ini, bahwa kata banyak, yang pertama ini banyak, ya, di query dia tidak muncul katanya. Ya, dia tidak muncul katanya. Sementara kata banyak itu muncul di dokumen 1. Ya, kita tidak tahu banyak itu berapa kali muncul di dokumen 1. Yang penting ada disebutkan, sehingga kita tulis 1. Sedangkan dokumen 2 itu juga ada kemunculan kata banyak, maka kita tulis 1. Di dokumen 3 dan 4, 0. Karena apa? Karena di dokumen 3 dan 4 tidak ada kata banyak yang muncul. Tinggal cek aja, ya. Oke, kata banyak di query. Query kita ini adalah petani mengalami gagal panen. Nggak ada kata banyak, maka 0 nih. Tidak muncul di query. Di D1, kata banyak itu ada muncul, cek.
di dokumen 1 kan isinya gagal panen banyak yang terjadi. Oke, ada kata banyak, berarti iya muncul. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi definisikan, jadi nanti cari di mana ada kemunculan kata banyak di dokumen mana saja. Ada kemunculan kata dilaksanakan itu di dokumen mana saja. Itu semuanya di list sampai kata yang di bawah. Nah, jika kita sudah mengetahui di mana saja kata itu muncul, di dokumen mana saja kata itu muncul, kemudian kita cari N besar per N kecilnya tadi. Ya, dokumen frekuensinya. Sehingga N besar itu adalah jumlah dokumen yang ada. Jumlah dokumen ada hanya 4, yaitu D1, D2, D3, D4. Query itu pertanyaannya ya, kata kuncinya dia bukan dokumen. Oke. Sehingga untuk mencari dokumen frekuensinya, DF-nya, itu kan rumusnya tadi N besar dibagi N kecil. N besar kita jumlahnya 4, jumlah dokumennya. Berarti 4 dibagi N kecilnya adalah frekuensi kata itu muncul di dokumen mana saja. Kata banyak itu muncul di dokumen D1 dan D2, sehingga ada 2 dokumen. So, untuk frekuensi dokumen frekuensinya, kemunculan dokumennya adalah 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Ya. Kemudian kita masuk ke IDF-nya. Setelah N besar dibagi N kecil, kita cari nilai IDF-nya. Inverse dokumen frekuensi. Inverse dokumen frekuensi tadi rumusnya itu ini. Ini. IDF adalah log N besar per dokumen frekuensinya. Sehingga bisa kita cari di sini. Dapatnya adalah 0,301. 0,301 itu didapat dari mana? Dari log ya. Jadi dari log 2. Iya, benar, dari log 2. Ya. Ya, kalau Anda kurang percaya, silahkan buka kalkulatornya dan cari aja log 2. Kok bisa log 2, Bu? Ya, N per N kan kita sudah dapat. N besar per N kecil kan kita sudah dapat. Yaitu 4 dibagi 2 di sampingnya ya, untuk kata banyak. Nah, tinggal kita logkan aja, logaritmakan aja 2 tadi. Sehingga kita dapat 0,301. Nah, kemudian kita cari bobotnya. Bobotnya di mana? Ya kalau kata banyak tadi di query-nya kan tidak muncul, berarti ya 0 bobotnya. Nah, di D1 dan di D2 ya, di D1 dan di D2 muncul kata banyak kan? Maka di D1 bobotnya 0,301. Dan di D2 juga sama, bobot dari kata banyak itu adalah 0,31. Dan di D3 dan D4 karena dia tidak muncul di D3 dan D4, maka nilainya 0. Itu. Ya, sehingga itu yang langsung Anda lakukan semuanya. Contoh kedua adalah kata yang dilaksanakan. Ya, kata setelah banyak itu ada kata dilaksanakan. Cek query-nya. Ada nggak muncul kata dilaksanakan pada query? Tidak muncul, berarti term frekuensi di queue itu 0. Sedangkan cek di dokumen 1, di kata dilaksanakan ada nggak? Oh, tidak ada, berarti dia 0 juga. Kata dilaksanakan ternyata muncul di dokumen 2, yaitu panen raya banyak dilaksanakan. Oh, ada muncul kata, berarti 1. Di D3 dan di dokumen 3 dan di dokumen 4 nggak ada muncul kata dilaksanakan. Sehingga untuk term frekuensinya dia hanya muncul di D3 untuk kata dilaksanakan. Sedangkan untuk dokumen frekuensinya itu dia ada di 4. Ya, karena 4 dibagi 1 itu sama dengan 4. Sehingga IDF-nya itu adalah log 4 yang dicari. Log 4 itu 0,62. Maka bobotnya hanya muncul pada dokumen 2, D2 saja. Dan itu seterusnya ya, itu adalah pembobotannya. Semuanya dicari untuk pembobotan. Sampai di sini? Mengerti? Atau ada yang mau ditanya? Ini sampai pembobotan saja ya, belum nanti rekomendasi itu beda lagi. Nanti saya pokoknya hanya sampai pembobotannya aja.
ya untuk UTS, untuk materi UTS. Atau bisa jadi Anda tinggal lihat ini adalah pencarian TF-IDF-nya, ya, tapi menggunakan contoh lain, nanti bisa Anda lihat. Dokumen yang dipakai 3, D1, D2, D3, query-nya adalah gold, silver, truck, itu. Ya. Kemudian di sini ada tugasnya Anda. Ya, ini tugas yang saya berikan kepada Anda. Ya, jadi ada suatu dokumen di sini, ya, ada suatu paragraf. Ya. Paragrafnya, saya sedang belajar menghitung TF-IDF, titik. TF-IDF itu merupakan frekuensi kemunculan term pada dokumen, titik. Langkah awal perhitungan tersebut adalah menghitung TF, kemudian menghitung DF, dan IDF. Langkah terakhir menghitung nilai TF-IDF. Mari kita belajar. Nah, saya berikan kepada Anda satu paragraf ini dengan catatan bahwa tiap kalimat di paragraf ini, ya, tiap kalimat dianggap sebagai dokumen. Maka lakukan atau tentukan bobot TF-IDF-nya. Nah, kalau seperti ini, ada berapa dokumen yang Anda punya dari soal ini? Ada catatannya, ya. Tiap kalimat dianggap sebagai dokumen. Itu ada berapa dokumen? 5, Bu. 5. Oke, berarti nanti ada D1-nya apa, D2-nya apa, silakan. Nah, silakan dikerjakan untuk tentukan bobot TF-IDF-nya. Dari soal ini ada yang mau ditanya? Untuk pengerjaannya boleh menggunakan Excel, Bu? Atau tulis tangan? Tidak, tulis tangan. Baik, Bu. Ya, tulis tangan dikumpulkan hari Sabtu jam 12 di ruangan saya di atas meja. Nah, kalau saya tidak ada di ruangan, letakkan saja di atas meja. Dikumpulkan per kelas, ya. Hati-hati tercampur dengan tugas dari kelas lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Yakin? Bu, kalau gini tuh query-nya jadinya apa, Bu? Nah, itu dia saya tanya tadi. Untung ada yang teliti. Itu query-nya belum ada, ya. Oke, query-nya catat sendiri. Ya, query-nya. Oh. Untung ada yang nanya tuh kan. Makanya. Coba saya tulis di sini saja. Oke, query-nya adalah oke, itu query-nya. Udah, ya? Berarti? Lagi ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya tutup nih kelas hari ini. Oke, sebelum saya tutup, saya berikan satu lagi kisi-kisi UTS-nya. UTS kita bersifat online, ya. Sehingga nanti saya akan aktifkan cek plagiarism dari G-Drive yang saya beri, Google Form-nya, saya aktifkan cek plagiarismenya. Sehingga nanti kalau ada kemiripan, ya, antar tugas yang Anda kerjakan, saya langsung kurangin aja tuh poinnya. Berapa orang yang mirip? 2 orang. Berarti nilainya dibagi 2 nanti. Seperti itu aja. Berapa yang mirip pengerjaannya? 10 orang. Berarti nilainya dibagi 10.
Nah, untuk kisi-kisinya materi yang keluar otomatis ya, pengertian definisi itu pasti keluar. Ya. Kemudian bigrams dan n-grams ya, kok bigram. N-grams, lalu parsing, stop word, stemming itu keluar. Kemudian TF-IDF sama pembobotannya. Itu dia. Oke, ada yang mau ditanya mengenai ujiannya? Materi video saya akan sharing ke Anda. Untuk slide juga saya akan sharing nanti. Begitu video dari Jimit sudah dikirimkan, maka otomatis saya akan kirimkan ke Anda juga materi yang ada. Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Cukup jelas untuk peraturan UTS-nya? Cukup, Bu. Sudah? Oke, UTS tetap tulis tangan ya. Jadi UTS-nya karena online, itu nanti tetap tulis tangan. Kemudian dari tulis tangan itu difoto. Yang jelas ya fotonya. Baru nanti upload ke link yang akan saya berikan pas ujian nanti. Itu dalam bentuk PDF filenya. Jadi fotonya nanti harus jelas, jangan kabur, goyang gitu ya. Pastikan dulu jelas, baru Anda upload. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya, Bu. Untuk tugas yang tadi itu kertasnya kertas apa, Bu? Terserah kertas apa yang kalian punya, asal jangan kertas yang buram, orat-orat yang tidak bisa dibaca lagi. Yang penting kertasnya bersih, mau A4 boleh, mau kertas binder Anda boleh. Yang penting tulisan tangan ya, hari Sabtu sebelum jam 12 harus sudah dikumpul di meja. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Nah, Untuk silakan. meyakinkan aja. Untuk dokumen tuh, Bu, ditandai dengan titik atau koma ya, Bu? Kalimat itu diakhiri dengan apa? Setiap kalimat. Titik ya, Bu? Ya, titik. Koma itu tetap masih satu kalimat. Oke, baik, Bu. Oke. Meyakinkan aja. Makasih, Bu. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan kalimat itu selalu diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan titik. Selama di dalam kalimat itu ada koma, itu tetap masih satu kalimat ya. Pokoknya diakhiri dengan titik. Itu aja. Lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk materi hari ini. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Selamat menempuh ujian tengah semesternya, semoga sukses. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan kata alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu setelah UTS.